Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tria Azmi Nazri Saragi dengan NIM 2303 pada video pembelajaran ke-12. Pada hari ini kita akan membahas tentang suatu tema yang sangat-sangat akan menarik. Namun sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kembali bertemu di perkuliahan advokasi agribisnis. Nah, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, karena salah satu ciri seseorang akademisi bukan hanya rajin membaca, tapi juga mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini kita tahulah dunia itu terus berubah, teknologi terus berkembang, dan tantangan di sektor agribisnis juga semakin kompleks. Oleh sebab itu, cara kita menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pun harus ikut berkembang, teman-teman. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari banyak hal mengenai advokasi. Jadi kita belajar nih kan bagaimana memahami sebuah isu, bagaimana menyusun strategi, bagaimana membangun hubungan dengan media, bagaimana melakukan advokasi digital, bagaimana mengidentifikasi stakeholder, dan membangun koalisi agar tujuan advokasi dapat tercapai. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi fondasi dari semua kegiatan advokasi tersebut, yaitu data. Kemudian kita akan membahas bagaimana memanfaatkan teknologi digital agar pesan advokasi dapat tersampaikan secara lebih luas, cepat, dan lebih efektif. Teman-teman, saya ingin mengawali pertemuan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Menurut kalian, mana yang lebih meyakinkan? Seseorang yang berkata, harga cabai sekarang sangat murah, petani sedang kesulitan. Atau seseorang yang berkata, berdasarkan data harga selama 6 bulan terakhir, harga cabai di tingkat petani itu turun hampir 40%. Sementara biaya produksi justru meningkat sekitar 15%. Akibatnya pendapatan petani mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kalau kalian menjadi seorang pengambil kebijakan, pertanyaan mana yang lebih mudah dipercaya? Tentu yang kedua, bukan? Mengapa? Karena didukung oleh data. Jadi data membuat pendapat menjadi lebih kuat, data membuat sebuah argumen menjadi lebih meyakinkan, data membuat sebuah advokasi memiliki dasar yang jelas. Jadi teman-teman, sekarang bayangkan situasi yang lain. Misalnya ada seorang petani datang ke kantor pemerintah, ia mengatakan, Pak, kami membutuhkan bantuan. Kemudian pemerintah bertanya, berapa banyak petani yang mengalami masalah? Petani menjawab, banyak sekali. Lalu pemerintah bertanya lagi, banyak itu berapa? Saya kurang tahu. Lahan yang terdampak berapa hektar? Kata pemerintah. Belum dihitung. Lalu kerugian petani itu berapa rupiah? Belum ada datanya, katanya. Ini menurut teman-teman, apakah pemerintah akan mudah mengambil keputusan? Tentu akan sulit. Bukan karena pemerintah tidak peduli sebenarnya, tapi karena setiap kebijakan itu memerlukan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan dasar tersebut adalah data. Jadi di dunia agribisnis hampir semua keputusan penting selalu dimulai dari data. Pemerintah menentukan kebijakan impor berdasarkan data produksi dan kebutuhan pangan. Perusahaan itu menentukan jumlah pembeli berdasarkan data permintaan pasar. Bank menilai kelayakan pembinaan berdasarkan data usaha. Jadi peneliti itu menyusun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Bahkan petani yang ingin menentukan waktu tanam pun sekarang banyak memanfaatkan data cuaca dan informasi iklim. Artinya, data bukan hanya penting bagi peneliti, tapi penting bagi semua orang yang terlibat dalam sektor agribisnis. Itu teman-teman. Teman-teman, sekarang saya ingin bertanya lagi. Pernahkah kalian melihat sebuah berita di media sosial yang langsung membuat masyarakat percaya tanpa memeriksa kebenarannya? Misal ada unggahan yang mengatakan produksi beras di Indonesia itu turun drastis, atau
harga gabah petani anjlok di seluruh Indonesia. Bagi sebagian orang langsung percaya, sebagian lagi langsung membagikan informasi tersebut. Padahal itu belum tentu benar. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena di era digital, informasi itu bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Inilah tantangan besar yang harus kita hadapi. Nah, oleh karena itu, seseorang pelaku advokasi tidak boleh hanya pandai berbicara. Jadi ia juga harus mampu membedakan mana informasi yang benar, mana yang hanya opini, dan mana yang benar-benar didukung oleh data. Jadi selain data, pada pertemuan ini kita juga akan belajar mengenai digital tools atau berbagai perangkat digital yang membantu proses advokasi. Jadi mengapa kita perlu mempelajari hal tersebut? Karena cara masyarakat memperoleh informasi itu sudah berubah. Kalau dulu, orang menunggu berita di koran atau televisi. Sekarang, cukup kita membuka telepon genggam, dalam hitungan detik, seseorang dapat mengetahui apa yang terjadi di berbagai daerah. Kenapa? Karena seorang advokat juga harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Ini teknologi. Jadi, bukan untuk menyebarkan informasi yang belum jelas, tapi justru menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan berdasarkan fakta. Itu teman-teman. Coba ini. Coba bayangkan ada dua kelompok tadi. Kelompok pertama memiliki data lengkap mengenai luas lahan, jumlah produksi, biaya usaha, hingga perkembangan harga setiap minggu. Lalu kelompok kedua hanya mengandalkan ingatan. Ketika keduanya mengajukan usulan kepada pemerintah, menurut kalian, kelompok mana yang lebih mudah memperoleh perhatian? Tentu kelompok pertama kan? Mengapa? Karena mampu menunjukkan kondisi nyata melalui angka-angka yang dapat diverifikasi. Data membuat aspirasi menjadi kuat, data membuat advokasi lebih profesional, dan data membuat solusi yang ditawarkan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana memanfaatkan platform digital seperti Google Trends, X atau Twitter, Analytics, Canva, CapCut, hingga platform petisi daring untuk mendukung kegiatan advokasi. Jadi alat-alat tersebut tidak menggantikan kerja lapangan, tetapi dapat memperkuat penyebaran informasi, memperluas jangkauan kampanye, dan membantu membangun dukungan masyarakat terhadap suatu isu agresivis. Nah, teman-teman. Jadi, target pembelajaran kita hari ini bukan sekedar mengetahui nama-nama aplikasi. Saya ingin setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, kita mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kayak, mengapa ya data menjadi dasar utama dalam advokasi agribisnis gitu. Kayak data apa saja sih yang dibutuhkan untuk memperkuat sebuah advokasi. Lalu bagaimana membaca dan memanfaatkan data agar menghasilkan solusi yang tepat. Jadi lalu kayak bagaimana menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan informasi advokat secara efektif, dan bagaimana menggabungkan data serta teknologi digital menjadi sebuah strategi advokasi yang kuat. Kalau nanti di akhir pembelajaran kalian sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Jadi baik teman-teman, siapkan buku catatan kalian, siapkan pikiran yang terbuka, karena pada pertemuan ini kita tidak hanya akan belajar mengenai teori, tetapi juga bagaimana seorang agribisnis memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan teknologi digital sebagai sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran pertemuan 12 dengan pembahasan yaitu pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Jadi, kita akan memahami mengapa data tersebut sebagai tulang punggung advokasi berbasis bukti dan bagaimana data membantu mengidentifikasi agar permasalahan menemukan solusi yang tepat dalam sektor agribisnis. Nah, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan pertama. Ya, saya ingin mewakili materi ini dengan sebuah kalimat yang mungkin sering kalian dengar. Jadi gini, data tidak pernah berbicara bohong, tetapi manusia bisa saja salah menafsirkan data. Oke, sekali lagi, data tidak pernah berbicara bohong, tetapi manusia bisa saja salah menafsirkan data.
Kalimat ini sederhana tapi maknanya sangat dalam. Mengapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengambil kesimpulan hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Misalnya, hari ini kalian pergi ke pasar. Kebetulan harga cabai mencapai 90 per kilogram. Lalu kalian langsung mengatakan, wah, harga cabai memang sangat mahal. Apakah kesimpulan itu salah? Belum tentu. Tapi apakah sudah cukup untuk mengatakan bahwa harga cabai memang sedang mahal di seluruh Indonesia? Belum tentu juga. Kenapa? Karena mungkin harga tersebut hanya terjadi di satu pasar. Bisa jadi di pasar lain hanya menjual 60.000. Atau mungkin kenaikan itu hanya berlangsung 1 hari. Artinya, satu pengamatan belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Jadi disinilah pentingnya data. Mengapa data menjadi dasar advokasi? Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berdebat. Ada yang mengatakan produksi padi meningkat, ada yang mengatakan justru menurun, ada yang mengatakan petani makin sejahtera, ada juga yang mengatakan petani semakin sulit. Kalau semua orang hanya berbicara berdasarkan pendapat pribadi, menurut kalian apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah perdebatan yang tidak pernah selesai, karena masing-masing merasa dirinya benar. Tetapi ketika kita membawa data, perdebatan itu mulai memiliki arah. Jadi kita tidak lagi berbicara berdasarkan perasaan. Kita berbicara berdasarkan fakta. Itulah sebabnya dalam dunia advokasi terdapat istilah evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Pada kali ini dijelaskan bahwa data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti. Jadi dalam agribisnis, data memberikan legitimasi terhadap klaim yang disampaikan sekaligus membantu mengidentifikasi akar masalah dan potensi tertentu. Artinya, kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu, jangan hanya membawa keluhan, bawalah bukti. Apa itu evidence-based advocacy? Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Evidence-based advocacy berarti setiap usulan, kritik maupun rekomendasi yang kita sampaikan harus didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti bisa berupa angka, bisa berupa hasil penelitian, bisa berupa survei, bisa berupa data statistik, bisa berupa dokumentasi lapangan. Misalnya gini, seorang petani berkata, kami kesulitan memperoleh pupuk. Kalimat itu penting, tapi akan jauh lebih kuat apabila dilengkapi dengan data seperti jumlah petani yang mengalami kesulitan, luas lahan yang terdampak, jumlah pupuk yang dibutuhkan, jumlah pupuk yang diterima, dampak terhadap hasil panen. Sekarang informasi tersebut jauh lebih meyakinkan. Jadi mengapa data lebih dipercaya? Teman-teman, coba bayangkan kalian menjadi seseorang kepala daerah. Dalam satu hari kalian menerima puluhan usulan. Semua orang merasa usulannya penting. Semua orang merasa masalahnya harus segera diselesaikan. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan mana yang lebih dahulu ditangani? Jawabannya adalah data. Karena data membantu kita melihat prioritas. Misalnya, ada 2 daerah. Daerah pertama mengalami penurunan produksi padi sebesar 3%. Daerah kedua mengalami penurunan padi hingga 35%. Jadi menurut kalian, mana yang harus diprioritaskan? Tentu daerah kedua, yang 35% mengalami penurunan. Kenapa? Karena datanya menunjukkan kondisi yang lebih mendesak. Artinya, data membantu kita mengambil keputusan secara objektif. Data membantu menemukan akar permasalahan. Teman-teman, seringkali kita hanya melihat gejala. Padahal yang perlu dicari adalah penyebabnya. Misalnya, petani menemukan hasil panennya menurun kan? Kalau kita langsung memberikan bantuan pupuk, apakah masalah selesai? Belum tentu. Karena bisa jadi penyebabnya bukan pupuk. Bisa jadi perubahan iklim, bisa jadi serangan hama, bisa jadi juga karena kualitas benih. Bisa juga karena irigasi yang kurang, atau irigasinya rusak gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui penyebab sebenarnya? Jawabannya adalah melalui data. Karena data itu membantu kita membedakan antara gejala dan akar masalah. Supaya lebih mudah dipahami, saya ingin memberikan analogi. Coba bayangkan, kalian sedang sakit, kemudian datang ke dokter.
Apakah dokter langsung memberikan obat tanpa memeriksa kalian terlebih dahulu? Tentu tidak, kan? Dokter akan bertanya, apa keluhannya, sejak kapan sakit, apakah demam, batuk, tekanan darahnya berapa, gitu. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Mengapa? Karena dokter melakukan semua itu. Karena dokter membutuhkan data. Setelah datanya lengkap, barulah dokter menentukan diagnosis. Kemudian, memilih obat yang sesuai. Dalam advokasi juga demikian. Data adalah alat diagnosis, sedangkan kebijakan adalah obatnya. Kalau diagnosisnya salah, obatnya juga bisa salah. Teman-teman, banyak orang mengira data hanya berupa angka, padahal tidak. Data bisa bermacam-macam, misalnya foto kondisi lahan, video banjir yang merusak lahan sawah, hasil wawancara petani, peta wilayah pertanian, dokumentasi kebijakan. Jadi semuanya itu termasuk data. Yang penting adalah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nanti kalian bekerja di bidang agribisnis, kalian akan sering mencari data. Kira-kira dari mana saja data tersebut diperoleh? Banyak sekali sumbernya sebenarnya. Kayaknya bisa misalnya dari survei lapangan, dari hasil sensus pertanian, lalu laporan pemerintah, dari penelitian universitas, dari badan statistik, dari kementerian, dari organisasi internasional. Bahkan sekarang banyak data yang tersedia secara digital. Namun ingat, tidak semua data di internet dapat langsung dipercaya. Kita harus memastikan sumbernya jelas, metodenya benar, dan datanya masih relevan. Teman-teman, dalam menggunakan data ada beberapa kesalahan yang sering digunakan. Kesalahan pertama, mengambil data lama untuk menggambarkan kondisi saat ini. Misalnya menggunakan data produksi 10 tahun yang lalu untuk membuat kebijakan hari ini. Padahal kondisi pertanian sudah berubah. Kesalahan kedua, mengambil sebagian data saja. Misalnya hanya memilih angka yang mendukung pendapat kita. Padahal data lain menunjukkan hal yang berbeda. Kesalahan ketiga, tidak memahami konteks. Misalnya harga cabai naik. Belum tentu petani itu beruntung. Mengapa? Karena bisa jadi saat harga naik, produksi turun akibat gagal panen. Kalau kita hanya melihat satu data, kesimpulannya bisa salah. Mengapa mahasiswa agribisnis harus mampu mencari data? Jadi, sebagai mahasiswa agribisnis, kalian tidak cukup hanya mampu bertani. Kalian juga mampu membaca informasi, menganalisis angka, menghubungkan berbagai data, kemudian menyusun rekomendasi. Karena ketika nanti bekerja, orang tidak hanya bertanya, apa pendapatmu? Tapi mereka akan bertanya, apa dasar dari pendapatmu? Dan jawabannya terbaik adalah, ini datanya. Contoh, misalnya ada pertanian, pemerintah daerah yang ingin membantu petani jagung. Kalau bantuan diberikan tanpa melihat data, bisa saja seluruh petani memperoleh jumlah bantuan yang sama. Padahal kenyataannya berbeda. Ada yang memiliki lahan 1 hektar, ada yang 5 hektar, ada yang baru mulai usaha tani, ada yang sudah puluhan tahun. Jadi dengan adanya data, program bantuan menjadi lebih adil, lebih tepat sasaran, dan lebih efektif. Baik teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa data merupakan fondasi utama dalam advokasi agribisnis. Sesuai dengan materi kita hari ini, data menjadi dasar advokasi berbasis bukti, evidence-based advokasi, karena memberikan legitimasi terhadap argumen yang disampaikan. Jadi membantu mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan dengan menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi proses advokasi akan lebih objektif, profesional, dan memiliki peluang besar untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah memahami mengapa data sangat penting dalam advokasi. Namun, muncul pertanyaan berikutnya. Data seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam advokasi agribisnis? Apakah cukup hanya untuk mengetahui harga hasil panen? Apakah kita harus memahami data produksi, data pemerintahan pasar, kondisi sosial ekonomi petani, hingga dampak lingkungan? Pada pembahasan berikutnya kita akan membahas berbagai jenis data yang digunakan.
dalam advokasi agribisnis, mulai dari statistik harga, data produksi, data supply demand, hingga data pendukung lainnya, sebagaimana tercantum pada materi pertemuan 12. Jadi, jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis memahami data yang dibutuhkan sebelum mengambil keputusan. Baik teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah memahami data merupakan dasar utama dalam advokasi. Namun, sekarang muncul pertanyaan yang lebih spesifik. Data seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam advokasi agribisnis? Teman-teman, apakah cukup mengetahui harga hasil panen? Apakah cukup mengetahui jumlah petani? Atau justru masih ada data lain yang harus diperhatikan? Jadi, jawabannya adalah dalam advokasi agribisnis tidak ada satu jenis data yang bisa berdiri sendiri. Setiap data memiliki fungsi yang berbeda. Kalau kita hanya menggunakan satu jenis data, maka gambaran yang kita peroleh seringkali menjadi tidak lengkap. Ibarat seseorang yang ingin menyusun puzzle. Kalau hanya memiliki satu atau dua keping, tentu kita belum bisa melihat gambar secara utuh. Begitu juga dengan advokasi. Semakin lengkap data yang kita miliki, semakin tepat pula solusi yang dapat kita rumuskan. Jadi, pada materi kita ini, kita akan membahas 4 kelompok data yang sering digunakan dalam advokasi agribisnis, yaitu statistik harga, data produksi, data supply demand, dan data pendukung lain. Jadi mari kita bahas satu persatu. Statistik harga. Teman-teman, menurut kalian, mengapa harga selalu menjadi perhatian utama dalam sektor agribisnis? Karena harga merupakan salah satu indikator yang paling mudah dirasakan oleh semua pihak. Nah, petani memperlihatkan harga, memperhatikan harga karena berkaitan dengan pendapatan mereka. Pedagang memperhatikan harga karena menentukan keuntungan. Konsumen memperhatikan harga karena memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Pemerintah juga memperhatikan harga karena berkaitan dengan inflasi dan stabilitas pangan. Jadi artinya, satu angka harga dapat memberikan dampak kepada banyak pihak. Jadi, mengapa statistik harga itu penting? Perhatikan kata yang digunakan dalam materi, yaitu statistik harga. Bukan hanya harga. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan bukan hanya sekedar mengetahui harga hari ini. Yang jauh lebih penting adalah mengetahui perubahan harga dari waktu ke waktu. Misalnya, hari ini harga cabai 40 kilo per gal, 40.000 per kilo. Kalau hanya melihat angka, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Tapi ketika kita melihat data selama 6 bulan terakhir, misalnya Januari 25.000, Februari 30.000, Maret dia 35.000, April 50.000, baru Mei 45.000, Juni 40.000. Setelah kita dapat melihat pola, kita dapat mengetahui kapan harga mulai naik, kapan harga turun, dan apa kemungkinan penyebabnya. Inilah yang disebut statistik harga. Teman-teman, seringkali masyarakat beranggapan bahwa semakin tinggi harga, maka petani semakin untung. Apakah benar? Belum tentu. Jadi mari kita pikirkan bersama. Misalnya harga cabai mencapai 100.000 per kilogram. Kelihatannya sangat menguntungkan, tapi ternyata saat itu sebagian besar tanaman cabai rusak karena hujan yang berkepanjangan. Produksi turun drastis. Akibatnya, petani hanya mampu memanen sedikit. Walaupun harga tinggi, pendapatan petani belum tentu meningkat. Mengapa? Karena jumlah hasil panennya menurun. Nah, sebaliknya, saat panen raya, produksi melimpah, harga turun, petani berhasil memanen banyak. Tapi karena harga terlalu rendah, keuntungan yang diperoleh juga kecil. Jadi, dari contoh ini kita belajar bahwa harga harus dianalisis bersama data lainnya, bukan berdiri sendiri.
Teman-teman, bagaimana statistik harga digunakan dalam advokasi? Misalnya, ada kelompok tani yang ingin mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan hasil panen. Apakah cukup mengatakan harga sering turun ketika panen raya? Belum cukup. Akan jauh lebih kuat apabila mereka membawa grafik harga selama beberapa tahun. Misalnya menunjukkan bahwa setiap kali panen raya, harga selalu turun hingga di bawah biaya produksi. Dengan data tersebut, pemerintah dapat melihat bahwa persoalan tersebut bukan terjadi sesaat, melainkan pola yang terus berulang. Jadi, advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh bukti. Data produksi. Setelah memahami statistik harga, sekarang kita masuk ke data berikutnya, yaitu data produksi. Kalau harga menunjukkan nilai jual suatu komoditas, maka data produksi menunjukkan berapa banyak komoditas yang dihasilkan. Misalnya, produksi padi, lalu produksi jagung, produksi kopi, produksi kelapa sawit, atau produksi hortikultura. Mengapa data penting? Bayangkan pemerintah ingin meningkatkan ekspor mangga. Pertanyaannya, apakah mangga yang tersedia cukup? Kalau tidak ada data produksi, pemerintah tidak akan mengetahui apakah mampu memenuhi permintaan ekspor. Begitu juga sebaliknya. Kalau produksi ternyata sangat tinggi tetapi pasar terbatas, maka perlu dicarikan solusi agar hasil panen tidak terbuang. Jadi, data produksi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemasaran, distribusi, hingga ekspor. Data produksi tidak hanya berupa jumlah hasil panen, tetapi juga dapat meliputi luas lahan yang ditanamin, produktivitas per hektar, jumlah petani, musim tanam, jenis varietas yang digunakan, serta tren produksi dari tahun ke tahun. Semakin lengkap data produksi yang dimiliki, semakin mudah melakukan perencanaan. Misalnya, sebuah daerah mengalami penurunan produksi padi. Kalau hanya melihat angka produksi, kita belum mengetahui penyebabnya. Tapi ketika data diperinci, ternyata luas lahannya tetap. Yang berubah justru produktivitasnya. Berarti, masalahnya bukan pada luas lahan, melainkan pada hasil panen yang per hektar. Di sini, pemerintah dapat menyusun solusi yang tepat, misalnya melalui perbaikan benih, teknologi budidaya, atau sistem irigasi. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas data supply and demand, atau data penawaran dan permintaan. Ini merupakan salah satu data yang sangat penting dalam agribisnis. Mengapa? Karena hampir semua perubahan harga dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dan jumlah barang yang dibutuhkan. Apa itu supply? Jadi supply atau penawaran adalah jumlah produk yang tersedia untuk dipasarkan. Misalnya, petani menghasilkan 100 ton cabai. Berarti, supply cabai sebesar 100 ton. Apa itu demand? Demand adalah permintaan. Jumlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya masyarakat butuh 120 ton cabai. Berarti pemerintah lebih tinggi daripada penawaran. Apa yang bisa terjadi? Harga cenderung naik. Sebaliknya, kalau produksi mencapai 200 ton, tapi kebutuhan masyarakat 100 ton, maka pasokan menjadi berlebih. Akibatnya, harga cenderung turun. Jadi mengapa data supply demand dibutuhkan dalam advokasi? Misalnya, petani meminta pemerintah membuka akses ekspor. Apakah usulan tersebut langsung disetujui? Belum tentu. Karena pemerintah itu harus melihat data. Kalau ternyata kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dan masih terdapat kelebihan produksi,
maka ekspor dapat menjadi salah satu solusi. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri saja belum cukup, tentu kebijakan yang diambil akan berbeda. Artinya, data supply demand membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih seimbang. Lalu data pendukung lain. Teman-teman, selain 3 jenis data utama tadi, dalam advokasi agribisnis juga dibutuhkan berbagai data pendukung. Mengapa? Karena persoalan pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh harga dan produksi. Ada banyak faktor yang ikut menentukan. Misalnya kayak kondisi iklim, curah hujan, serangan hama dan penyakit, kondisi infrastruktur, akses jalan, tingkat pendidikan petani, akses terhadap modal, penggunaan teknologi, hingga kebijakan pemerintah. Semua data tersebut dapat membantu kita memahami situasi secara lebih utuh. Teman-teman, inilah yang menjadi inti dari pembahasan hari ini. Seorang pelaku advokasi tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu angka. Misalnya, harga turun. Jangan langsung menyalahkan pedagang. Lihat juga data produksi. Lihat permintaan pasar. Lihatlah kondisi cuaca. Lihat biaya produksi. Dan lihat distribusi. Karena seringkali satu persoalan muncul akibat kombinasi dari banyak faktor. Makin lengkap data yang kita miliki, semakin cepat pula solusi yang kita tawarkan. Baik teman-teman, pada bagian ini kita telah mempelajari bahwa dalam advokasi agribisnis terdapat berbagai jenis data yang sangat penting. Itu statistik harga, data produksi, data supply demand, serta berbagai data pendukung lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Statistik harga itu membantu melihat perubahan nilai jual komoditas. Data produksi menunjukkan kapasitas hasil pertanian. Data supply demand menjelaskan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Sedangkan data pendukung memberikan gambaran mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi agribisnis. Dengan menggabungkan seluruh data tersebut, advokasi akan menjadi lebih kuat, objektif, dan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran. Baik teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui apa aja data yang diperlukan dalam advokasi agribisnis. Namun, di era digital seperti sekarang, mengumpulkan data dan menyampaikan data tidak lagi dilakukan hanya melalui laporan cetak atau presentasi biasa. Kita memiliki banyak alat digital yang dapat membantu mencari informasi, menganalisis tren, membuat materi kampanye, hingga menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari digital tools untuk advokasi agribisnis seperti Google Ters, X, Twitter, Analytics, Canva, CapCut, dan platform petisi daring, serta bagaimana memanfaatkannya secara efektif dalam kegiatan advokasi sesuai dengan materi pada hari ini. Digital tools untuk advokasi agribisnis. Lalu manfaat teknologi digital agar advokasi lebih efektif. Baik teman-teman, kita telah sampai pada pembahasan terakhir pada materi inti. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa data merupakan dasar utama dalam advokasi, dan kita juga sudah memahami berbagai jenis data yang dibutuhkan. Maka sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana cara memanfaatkan data tersebut agar diketahui oleh masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan? Karena perlu kita sadarin, data yang hanya tersimpan dalam komputer, data yang hanya berada dalam laporan, data yang hanya menjadi tumpukan dokumen, tidak akan memberikan dampak apapun. Data baru akan memberi manfaat apabila dapat dikomunikasikan kepada pihak yang tepat dengan cara yang cepat. Nah, disinilah peran digital tools atau berbagai perangkat digital menjadi sangat penting. Di dalam pertemuan 12,
Jelaskan bahwa terdapat beberapa digital tools yang dapat dimanfaatkan dalam advokasi agribisnis. Seperti tadi, Google Trends, X, Twitter, Analytics, Canva, CapCut, dan platform petisi online. Jadi masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung kegiatan advokasi. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa digital tools penting? Teman-teman, coba kita bayangkan bagaimana cara menyampaikan aspirasi masyarakat 20 tahun yang lalu. Mungkin harus mengirim surat, melakukan pertemuan langsung, mengadakan seminar, atau mengumpulkan tanda tangan secara manual. Semua itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang kondisinya berbeda. Jadi dalam hitungan menit, semua informasi dapat diketahui oleh jutaan orang. Video edukasi dapat ditonton ribuan kali. Infografis dapat dibagikan ke berbagai daerah. Petisi dapat diperoleh ribuan dukungan hanya dalam beberapa hari. Jadi, artinya, teknologi telah mengubah cara kita melakukan advokasi. Namun ingat, teknologi hanyalah alat. Yang menentukan keberhasilan tetap manusia yang menggunakan. Oke, mari kita mulai dari Google Trends. Teman-teman, pernahkah kalian mencari sesuatu di Google? Misalnya ngetik kata harga cabai, atau penyakit tanaman padi, atau cara budidaya kopi. Jadi tanpa kita sadari, jutaan orang di seluruh dunia juga melakukan pencarian seperti itu. Nah, Google Trends ini memanfaatkan data pencarian tersebut untuk menunjukkan topik apa yang sedang banyak dicari masyarakat. Apa sih manfaat Google Trends dalam advokasi? Jadi teman-teman, misal kalian ingin melakukan kampanye mengenai ketahanan pangan. Jadi sebelum membuat materi, kalian ingin mengetahui apakah masyarakat memang sedang tertarik membahas isu tersebut. Jadi dengan Google Trends, kalian dapat melihat topik apa yang sedang meningkat, kata kunci apa yang sedang paling sering dicari, kapan pencarian meningkat, bahkan wilayah mana yang paling banyak mencari informasi tersebut. Jadi data seperti ini sangat membantu, karena advokasi akan lebih efektif apabila membahas isu yang memang sedang terjadi dan menjadi perhatian masyarakat. Misalnya, dalam beberapa minggu terakhir, pencarian mengenai harga beras meningkat tajam. Apa artinya? Artinya masyarakat sedang memberikan perhatian terhadap isu tersebut. Kalau pada saat itu kita mulai konten, edukasi mengenai stabilitas harga, mungkin sebagian besar masyarakat akan lebih tertarik membacanya, karena topiknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Teman-teman, platform media sosial bukan hanya tempat berbagi informasi, tapi juga tempat melihat bagaimana masyarakat merespon suatu isu. Jadi, salah satu alat yang dapat dimanfaatkan adalah X Twitter Analytics. Jadi, melalui fitur analitik, kita dapat mengetahui berapa banyak orang yang melihat unggahan kita, berapa banyak yang memberikan tanggapan, berapa banyak yang membagikan kembali informasi, dan jenis konten apa yang paling menarik perhatian. Mengapa analitik penting? Bayangkan kalian membuat 2 unggahan. Unggahan pertama hanya berisi tulisan panjang. Unggahan kedua berisi infografis sederhana. Ternyata unggahan kedua memperoleh respon 5 kali lebih banyak. Apa yang dapat kita pelajari? Bahwa masyarakat lebih mudah memahami informasi yang disajikan secara visual. Dengan analitik seperti ini, kita dapat memperbaiki strategi komunikasi. Jadi, media sosial bukan hanya sekedar tempat mengunggah informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas advokasi. Nah, sekarang kita masuk ke alat berikutnya, yaitu Canva. Teman-teman, pernahkah kalian melihat infografis yang menarik, poster edukasi,
presentasi yang rapi, atau materi kampanye dengan tampilan profesional. Banyak di antaranya dibuat menggunakan Canva. Jadi Canva merupakan aplikasi desain yang sangat membantu dalam menyajikan data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Mengapa visual penting? Saya ingin bertanya, mana yang lebih mudah dipahami? Tabel berisi ratusan angka, atau grafik sederhana yang langsung menunjukkan kenaikan dan penurunan harga? Sebagian besar orang tentunya memiliki grafik. Kenapa? Karena otak manusia lebih cepat memahami gambar dibandingkan angka yang panjang. Itulah sebabnya data perlu diubah menjadi visual yang menarik. Contoh, misalnya kalian ingin memiliki data harga cabai selama 1 tahun. Kalau hanya ditulis dalam bentuk tabel, mungkin masyarakat akan malas membaca. Tapi ketika dibuat menjadi grafik atau infografis, masyarakat langsung memahami kapan harga naik dan kapan harga turun. Inilah kekuatan visualisasi data. Teman-teman, saat ini video menjadi salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan. Jadi, hampir setiap hari, masyarakat menonton video melalui media sosial. Karena itu, kemampuan membuat video edukasi menjadi sangat penting. Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah CapCut. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan aplikasi ini, mana orang banyak mengedit konten ataupun apalah CapCut. Jadi, mengapa video efektif? Karena video mampu menggabungkan gambar, suara, teks, animasi, dan musik. Jadi semuanya bekerjasama untuk menyampaikan pesan. Misalnya kita ingin menjelaskan dampak banjir terhadap sawah. Daripada hanya menulis paragraf, akan lebih kuat apabila masyarakat langsung melihat kondisi sawah yang terendam, mendengar wawancara petani, kemudian melihat data kerugian dalam bentuk grafik. Pesan akan lebih hidup, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah diingat. Lalu, platform petisi online. Nah, pernahkah kalian melihat petisi di internet yang mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap suatu isu? Misalnya pelestarian lingkungan, misalnya perlindungan lahan pertanian, atau peningkatan kesejahteraan petani. Jadi, petisi online memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dukungan secara lebih mudah. Perlu dipahami teman-teman, petisi bukanlah keputusan. Petisi juga bukan undang-undang. Namun petisi dapat menjadi indikator bahwa suatu isu memperoleh perhatian dari masyarakat. Jadi semakin banyak dukungan yang diberikan, semakin besar peluang isu tersebut mendapatkan perhatian dari pembuatan kebijakan. Karena itu, petisi sering menjadi bagian dari strategi advokasi digital. Nah, teman-teman, yang paling penting bukanlah menguasai suatu aplikasi, tapi bagaimana menggabungkan semuanya. Misalnya kita mulai dengan melihat isu yang sederhana, yang sedang ramai di Google Trends, kemudian menyusun data yang valid, selanjutnya membuat infografis menggunakan Canva, lalu membuat video edukasi menggunakan CapCut. Setelah itu, membagikan informasi melalui media sosial dan mengevaluasi respon masyarakat menggunakan X Analytics. Jadi, diperlukan dukungan publik yang luas. Kita dapat memanfaatkan petisi online dengan cara seperti ini. Proses advokasi menjadi lebih sistematis dan lebih efektif. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Semakin mudah teknologi digunakan, semakin besar pula tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai memperoleh banyak perhatian, kita justru menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Jangan mengubah data agar melihat lebih dramatis.
Jangan menggunakan gambar atau video yang tidak sesuai dengan fakta. Ingat, tujuan advokasi adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat berdasarkan bukti, bukan menciptakan sensasi. Karena itu, integritas harus selalu menjadi prinsip utama dalam memanfaatkan teknologi digital. Baik teman-teman, pada bagian ini kita telah mempelajari bahwa berbagai digital tools dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan advokasi agribisnis. Sesuai dengan materi pada hari ini, Google Trends membantu melihat isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Twitter Analytics digunakan untuk mengevaluasi respon publik terhadap kampanye. Canva bantu menyajikan data dalam bentuk visual yang menarik. CapCut memudahkan pembuatan video edukasi, sedangkan platform petisi online dapat digunakan untuk menghimpun dukungan masyarakat terhadap suatu isu. Semua alat tersebut akan memberikan hasil yang optimal apabila digunakan secara etis, didukung oleh data yang akurat, dan diarahkan untuk kepentingan publik. Baik teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan teori pada pertemuan 12. Hari ini kita telah belajar bahwa advokasi yang baik harus didasarkan data yang valid dan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital. Namun, tentu muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana semua konsep ini diterapkan dalam situasi nyata? Bagaimana memilih data yang tepat? Bagaimana menyusun argumen berdasarkan data? Lalu bagaimana menggunakan tools untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pembuat kebijakan? Jadi, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, pada sesi berikutnya kita akan memasuki studi kasus selama. Dalam studi kasus ini kita akan memperhatikan seluruh konsep yang telah kita pelajari, mulai dari identifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menyusun strategi advokasi berbasis data dan teknologi digital. Dengan demikian, teori yang telah dipelajari tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dapat diterapkan dalam menghadapi persoalan nyata di bidang agribisnis. Advokasi berbasis data dan digital tools dalam menyelesaikan permasalahan harga gabah petani. Baik teman-teman, kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan teori pada pertemuan ini. Kita telah belajar bahwa advokasi yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan, tidak cukup hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan masyarakat, tetapi harus didukung oleh data yang akurat dan mampu memanfaatkan teknologi digital serta media penyampaian informasi. Nah, sekarang saatnya kita mencoba menerapkan seluruh teori tersebut ke dalam sebuah studi kasus. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir sebagai seorang praktisi. Bayangkan mulai saat ini, kalian bukan lagi mahasiswa. Kalian adalah seorang tim advokasi dari Dinas Pertanian, seorang pendamping kelompok tani, atau bahkan kalian konsultasi agribisnis yang diminta menyelesaikan persoalan di lapangan. Hari ini tugas kalian bukan menjawab soal, tapi mencari solusi. Dan solusi tersebut harus didasarkan pada data. Mari kita masuk ke dalam kasus. Coba kalian bayangkan sebuah kabupaten yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi. Jadi setiap musim panen, ribuan hektar sawah menghasilkan gabah dalam jumlah yang sangat besar. Masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun dalam 3 musim panen terakhir, muncul persoalan yang terus berulang. Harga gabah di tingkat petani selalu turun drastis ketika panen raya. Sebagian petani bahkan menjual gabah di bawah biaya produksi. Akibatnya keuntungan yang diperoleh sangat kecil, bahkan ada petani yang mengalami kerugian. Jadi keadaan tersebut membuat banyak petani mulai kehilangan semangat untuk menanam padi. Sebagian memilih beralih ke komoditas lain, sebagian lagi membiarkan lahannya ditanami. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah berencana menyusun program stabilisasi harga.
Namun sebelum kebijakan dibuat, pemerintah meminta tim advokasi melakukan kajian berbasis data. Nah, disinilah peran kalian dimulai. Teman-teman, kalau kalian langsung menyimpulkan bahwa penyebab masalah adalah harga yang rendah, itu sudah benar? Belum tentu. Karena harga rendah hanyalah gejala. Yang harus kita cari adalah penyebabnya. Jadi seseorang advokat yang baik tidak berhenti pada gejala. Ia harus mencari akar masalah. Oleh karena itu, kita mulai dengan pengumpulan data. Pertanyaan pertama. Kalau kalian menjadi tim advokasi, data apa yang kalian cari? Mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama tentu harga data gabah. Tentuin dulu data harga gabah. Tetap ingat, bukan hanya data hari ini. Kita membutuhkan data harga minimal beberapa musim panen. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui apakah penurunan harga itu merupakan kejadian sesaat atau pola yang terus berkurang. Misalnya, ternyata selama 5 tahun terakhir harga selalu turun ketika panen raya. Berarti ada persoalan struktural yang harus diselesaikan. Selanjutnya, kita membutuhkan data produksi. Berapa luas lahan padi, berapa hasil panen setiap hektar, apakah produksi meningkat, apakah justru malah menurun. Misalnya, ternyata produksi meningkat sangat tajam, sementara pasar tidak bertambah. Maka kemungkinan besar harga memang akan turun. Lalu, selanjutnya, itu ada data supply dan demand. Jadi kemudian kita akan lihat data penawaran dan permintaan. Apakah produksi gabah lebih besar dibandingkan kebutuhan? Apakah terdapat daerah lain yang juga sedang panen? Apakah Bulog atau pihak pembeli sudah menyerap hasil panen? Kalau supply jauh lebih besar dibandingkan demand, maka harga cenderung turun. Lalu, kemudian kita juga mengumpulkan data pendukung. Misalnya, bagaimana kondisi jalan menuju tempat penggilingan? Apakah ketersediaan gudang penyimpanan? Apakah akses petani terhadap informasi harga? Bagaimana biaya transportasi? Bagaimana akses petani? Jadi semua info tersebut sangat penting. Karena kadang persoalan bukan terletak pada hasil panen, tapi pada situasi. Dan tetap pada distribusi. Karena persoalan bukan hanya soal hasil panen gitu. Lalu selanjutnya, semua data terkumpul. Sekarang kita mulai menganalisis. Misalnya, hasil analisis itu menunjukkan harga turun setiap panen raya, produksi meningkat, gudang penyimpanan sangat terbatas. Nah, petani menjual gabah secara bersamaan. Jadi informasi harga hanya diketahui oleh tengkulak. Nah, dari data tersebut, apakah penyebab utama rendahnya harga karena produksi meningkat? Jadi ternyata tidak. Ada faktor distribusi, ada faktor penyimpanan, ada faktor informasi pasar. Inilah mengapa data harus dibaca secara menyeluruh. Sekarang kita bayangkan tim advokasi akan bertemu pemerintah daerah. Jadi, menurut kalian, mana yang lebih kuat? Kalimat pertama, harga gabah petani rendah. Atau kalimat kedua, berdasarkan data 3 musim panen terakhir, harga gabah turun rata-rata 25% ketika panen raya. Produksi meningkat, tetapi kapasitas gudang penyimpanan hanya mampu menampung sebagian kecil hasil panen. Selain itu, bagaimana sebagian besar petani belum memperoleh akses informasi harga secara real time, hingga posisi tawar masih rendah? Tentu argumen kedua itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena didukung sama data. Nah, sekarang kita masuk pada penggunaan tools digital. Misalnya kalian ingin mengetahui apakah masyarakat juga sedang membahas persoalan harga.
apa yang dapat digunakan. Jadi kalian bisa menggunakan Google Trends. Melalui Google Trends dapat dilihat apakah pencarian mengenai gabah-gabah, harga gabah, beras atau panen sedang meningkat. Kalau ternyata pencarian meningkat, artinya isu tersebut memang sedang menjadi perhatian masyarakat. Kemudian kalian membuat infografis menggunakan Canva. Infografis tersebut berisi grafik harga gabah, data produksi, penyebab turunnya harga, serta rekomendasi solusi. Mengapa menggunakan infografis? Karena masyarakat jauh lebih mudah memahami gambar dibandingkan tabel yang panjang. Selanjutnya, kalian membuat video edukasi menggunakan CapCut. Jadi video tersebut berisi kondisi panen di lapangan, wawancara petani, grafik harga, pendapat ahli. Sertakan ajak masyarakat mendukung kebijakan perlindungan harga gabah. Video berdurasi singkat saja, seperti biasanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Setelah video dipublikasi, kalian memantau tanggapan masyarakat menggunakan X Analytics. Kalau melihat konten, kalian melihat konten mana yang paling banyak dilihat, konten mana yang paling banyak dibagikan, komentar apa yang sering muncul. Jadi semua informasi tersebut menjadi bahan edukasi dan bahan evaluasi. Apabila diperlukan dukungan masyarakat yang luas, tim advokasi kemudian membuat petisi daring. Tujuannya bukan memaksa pemerintah, tapi mendukung bahwa persoalan tersebut benar-benar mendapat perhatian publik. Semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan, maka semakin besar peluang isu tersebut menjadi prioritas pemerintah. Baik teman-teman, sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir. Misalnya kalian adalah ketua tim advokasi. Jadi seluruh data yang telah dikumpulkan, program apa yang kalian usulkan? Apakah membangun gudang penyimpanan, membuat aplikasi informasi harga, memperkuat koperasi, menambah pembelian oleh Bulog, atau memperluas akses pasaran? Silakan pilih. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak sebenarnya teman-teman. Yang terpenting adalah setiap usulan harus memiliki data yang jelas. Kalau saya menjadi bagian dari tim advokasi, saya mungkin akan mengusulkan beberapa langkah sekaligus. Pertama, membangun sistem informasi harga berbasis digital, sehingga petani dapat mengetahui harga pasar secara cepat. Kedua, memperkuat koperasi agar memiliki posisi tawar yang baik ketika menambah kapasitas gudang penyimpanan. Keempat, meningkatkan koordinasi antar pemerintah, Bulog, dan pelaku usaha. Lalu yang kelima, melakukan kampanye edukasi kayak melalui media digital. Jadi teman-teman, dari studi kasus ini kita memperoleh pelajaran yang sangat penting. Masalah dalam agribisnis tidak hanya pernah memiliki satu penyebab. Itu juga solusinya. Tidak cukup hanya satu kebijakan. Karena itu seorang pelaku advokasi harus mampu melihat persoalan dari berbagai sisi. Data menjadi alat untuk memahami masalah, teknologi digital menjadi alat untuk menyampaikan solusi. Sedangkan kemampuan berpikir kritis menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Intinya, dari advokasi berbasis data. Inilah inti dari advokasi berbasis data. Jadi teman-teman, melalui studi kasus ini, kita belajar bahwa keberhasilan advokasi sangat bergantung pada 3 hal. Pertama, kemampuan mengumpulkan data. Kedua, kemampuan menganalisis data. Ketiga, kemampuan mengomunikasikan hasil analisis tersebut melalui media digital. Baik teman-teman, alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung pelajaran pertemuan 12. Pada pertemuan ini, kita memahami bahwa data bukanlah sekedar kumpulan angka, tetapi merupakan dasar dalam mengidentifikasi masalah, menyusun argumen, menentukan prioritas, dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Kita juga mempelajari berbagai jenis data yang dibutuhkan dalam advokasi, mulai dari statistik harga, produksi, supply and demand, hingga berbagai data pendukung. Selain itu, kita mengenal berbagai digital tools yang dapat membantu proses advokasi. Melalui studi kasus yang telah kita bahas, kita melihat bahwa teori tidak berhenti di ruang kelas. Saya berharap setelah mengikuti pelajaran ini,
teman-teman tidak hanya memahami konsep advokasi berbasis data, tetapi juga mampu menerapkannya ketika menghadapi persoalan di sektor agribisnis. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman selama mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bekal dan manfaat, tidak hanya selama kuliah, tetapi juga ketika kalian berkarya di tengah masyarakat. Saya pamit undur diri, dari Azmin Aziz Saragi dengan NIM 2303 20016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.